Jawa Tengah menyimpan ragam aktivitas masyarakat yang seru untuk diikuti. Segara Anakan di Cilacap, Jawa Tengah menjadi destinasi petualangan saya kali ini. Kekayaan alam di Indonesia nggak ada habisnya untuk dieksplor. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Yoto dan Mas Agus mau berburu salah satu predator yang ada di hutan bakau Segara Anakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Segara Anakan menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Biawak salah satunya. Dengan menggunakan anjing, perburuan biawak pun dimulai. Sampai di lokasi, insting anjing langsung berjalan. Binatang yang menjadi target langsung diburu. Jadi kita ngikutin arah anjingnya pergi kemana mereka pergi, pokoknya kita ikutin terus. Tak hanya di daratan, anjing-anjing ini mencari biawak dengan cara mengendus hingga masuk ke perairan. Jadi kalau biawaknya udah masuk ke air, anjingnya tuh susah ngedapetinnya karena aroma dari biawaknya tuh udah nggak kecium ya Pak. Lolongan anjing sudah terdengar. Itu tandanya hewan buruan sudah terendus. Tak mudah bagi saya untuk mengikuti pergerakan anjing-anjing ini. Keluar masuk dalam lumpur merupakan tantangan tersendiri buat saya. Jadi begini caranya nyari biawak. Anjingnya itu lewatin air yang ada lumpurnya. Jadi susah ngejarnya, capek banget. Lolongan anjing semakin kuat terdengar. Menandakan hewan buruan sudah didapatkan. Pak Marioto pun segera mengejar biawak. Segara Anakan merupakan rumah bagi para biawak-biawak. Tak heran dalam sekali berburu, para pemburu biawak bisa mendapatkan banyak hasil buruan. Dan biawak kedua kembali kami dapatkan. Jadi anjingnya udah dapetin biawaknya, tapi biawaknya terus nyerang. Kali ini biawaknya lebih besar dari yang pertama. Biawaknya pun lebih agresif dan melawan ketika hendak ditangkap. Jadi tadi saya pikir anjingnya tuh cuma mau gonggong aja buat nakutin biawaknya, ternyata enggak. Anjingnya tuh menunggu momen waktu biawaknya nggak noleh ke anjingnya, langsung digigit di bagian lehernya. Biawak merupakan salah satu kadal terbesar di dunia. Sebanyak 53 spesies biawak teridentifikasi di seluruh dunia. Dan 40% dari spesies biawak ini terdapat di Indonesia. Sebelah sini Pak. Wah, dapat besar. Woo! Jalanannya berlumpur jadinya susah. Orang jalan sendiri aja nih tanpa bawa biawak. Itu jalannya udah susah banget apalagi bawa biawak. Mas yuk. Wow, berat banget. Ini besar banget. Berapa kilo nih, Pak? Wow. 5 kilo lebih. Ini harus hati-hati karena liur dari biawak ini mengandung bakteri. Meskipun terasa berat bagi saya dalam mengikuti perburuan ini, namun saya merasa puas karena mendapatkan hasil yang sepadan. Nih, kita udah dapetin biawaknya, ada 3, ada yang besar, ada juga yang kecil. Ini bisa diapain Pak biasanya di sini? Biasanya bisa dibikin minyak, juga bisa dimasak. Dimasak. Oh gitu. Yuk, ikuti jejak saya, jejak petualang. Biawak yang udah kita dapetin mau kita olah jadi rica-rica. Dan biasanya rica-rica itu kalau di Jawa pedes ya Mas ya? Mantep nih kayaknya. Biawak yang diolah menjadi rica-rica hanya dagingnya saja. Sementara untuk gajinya bisa dimanfaatkan sebagai minyak biawak. Seperti biasa, saya kebagian untuk menghaluskan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, merica, dan cabai. Udah mendidih Bu minyaknya? Udah bisa dimasukin?
Cemplungin ya, Bu. Setelah bumbu matang, kemudian masukkan serai. Cemplungin ya, Bu. Terus diaduk-aduk. Daging biawak kemudian dimasukkan. Dan hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit, rica-rica biawak pun sudah matang. Nah, ini nih udah mateng karena dagingnya udah berubah warna dan bumbunya udah mengental. Yuk makan yuk. Enak banget ya, Mas. Iya, enak. Rasanya tuh kayak daging sapi, bahkan teksturnya pun kayak daging sapi. Cuman agak berminyak karena biawak ini kalau dimasak itu mengeluarkan minyak sendiri ya, Mas ya. Iya. Enak, Mas, nambah lagi. Gampang. Nambah lagi nih. Nah, Masnya suka nih. Lah banget, Suka Mas. kalau ada nasinya enak lagi. Wah, Daging biawak memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. ternyata selain rasanya yang enak, daging biawak ini bisa untuk mengobati alergi dan juga untuk penambah stamina. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan di Segara Anakan masih berlanjut. Salah satu kearifan masyarakat Ujung Manik Cilacap adalah memanfaatkan hasil alam sekitar. Pagi-pagi biasanya waktu matahari baru muncul, warga Ujung Manik memasang telik untuk mencari salah satu biota air yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pemasangan bubu tidak hanya di satu titik saja, tapi di banyak titik untuk mendapatkan hasil yang optimal. Itu biasanya nggak boleh terlalu dalam ya, Pak? Oh, waktu airnya pasang dia masuk. Tapi dia khusus di lumpur-lumpur gitu atau cuma bisa di air? Saat memasang bubu, setiap sisi harus dipastikan dengan benar. Bubu harus ditutup dengan lumpur agar tidak terbawa arus dan juga untuk menyamarkan. Ini jalanannya berlumpur ya, Pak, jadi susah jalannya. Mana, Pak? Sini? Oke. Taruh sini ya, Pak ya? Iya. Nih, jadi jarak antara telik satu dengan yang lainnya itu cuma 5 meter aja ya, Pak? 5 meter. Nah, terus nanda ini gimana? Dikasih lumpur Oh, dikasih lumpur? atasnya. Lah malah makin hilang, Pak? Enggak. Oh, enggak. Jadi bapaknya udah hafal, karena udah tiap harinya begini ya, Pak? Iya. Cara memasang bubu seperti ini dinilai efektif. Selain ramah lingkungan, juga mudah untuk dilakukan. Hanya saja pemasangan bubu memerlukan waktu. Bubu yang dipasang hari ini baru diambil keesokan harinya. Oke, teliknya udah kita pasang, sekarang kita mau ambil telik yang udah dipasang dari kemarin. Mudah-mudahan dapet ya, Pak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk, Pak. Wah, aduh. Mana, Pak? Dapat nggak ini? Ada tuh. Oh, ada. Dapat ya, Pak, tapi nggak kelihatan. Tapi tuang di sini. Oh, dituang di sini ya, Pak ya. Iya. Nih, dapat nih sidatnya. Besar apa kecil nih, Pak? Gak kelihatan. Yuk, sini, Pak. Masukin sini ya, Pak. Iya. Wow! Gak terlalu besar ya, Pak? Enggak. Oh, jadi ini. Boleh dipegang, Pak? Lepas, Pak. Oh, lepas. Wah! Oh, iya, lepas, Pak. Ya, lepas! Ya, lepas! Licin banget itu. Badannya tuh berlendir. Aduh, maaf ya, Pak. Meskipun lepas, tapi saya tetap semangat untuk mengambil bubu yang lain. Semoga bubu berikutnya mendapatkan hasil. Oh, jadi yang tahu cuman bapaknya nih lokasinya di mana karena bapaknya yang naruh. Ambil orang. Nih, ada lagi nih, ada isinya nggak nih, Pak?
Oh iya, dapat lagi nih. Tapi harus hati-hati karena tadi udah lepas. Bapak aja deh, Pak. Pak. Wah, ini lebih besar dari yang tadi ya, Pak. Jadi ini memang lagi musimnya, makanya kita beruntung dapat terus. Tapi biasanya dalam satu gini dapatnya berapa, Pak? Ya kadang ada yang 2, ada yang 1 gitu. Oh, Yang gitu. kebanyakan ya 1 lah. Kebanyakan 1, tapi kalau dapat 2 berarti lagi beruntung ya, Pak. Beruntung. Sebagai binatang yang bisa hidup di air tawar dan air asin, sidat banyak ditemukan di seluruh pelosok Indonesia. Siklus hidup sidat sangat unik. Sidat bertelur di laut dan hidup di air tawar. Ini kayaknya nggak mungkin bapaknya nggak nandain. Mungkin bapaknya nandain dengan pohon di sini kali ya, Pak? Oh. Cuma diinget-inget. Oh, cuma diinget-inget ya, Pak? Iya. Oh, ini nih, Pak. Wow. Wih, oh bumbunya lain. Ah, ini dapat berapa nih, Pak? Dapat 2, Pak? Dapat 2. 2 nih. Oh, besar-besar ya? Oh, jadi mungkin karena lagi musimnya, jadi kita beruntung ya, Pak. Dapatnya 2 dan besar-besar. Dan ini mungkin karena bumbunya juga lain. Lubang dari bumbunya lebih besar daripada bumbu yang pertama tadi ya, Pak? Iya. Sidat, biota air yang memiliki tubuh mirip belut ini, memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga warga banyak yang memburunya. Walau tidak begitu populer di Indonesia, namun sidat mendapat tempat yang istimewa pada kuliner negara-negara Asia Timur, terutama Jepang. Di Jepang, sidat dikenal dengan nama unagi dan menjadi kuliner kesukaan warga Jepang. Udah ya, Pak. Wah, dapet nih. Besar-besar, lumayan ya, Pak. Yeay. Dapat nggak nih, Pak? Kayaknya kosong, Pak. Oh iya, kosong. Ini mungkin karena terlalu cetek jadinya nggak dapet ya, Pak? Dapet. Ya udah nggak apa-apa. Pasang lagi ya, Pak. Mungkin yang agak dalam sini ya, Pak. Pasang. Wow. Ini agak berat nih, Pak. Kayaknya dapet. Lepas, Pak. Ini, Pak, nih, Pak. Aduh. Aduh, lepas lagi. Nggak apa-apa ya, Pak ya. Nih, kita udah dapetin sidatnya dan sekarang mau kita olah jadi lemeng. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk, Pak. Bicara soal kuliner, warga Ujung Manik mempunyai kuliner sidat yang menjadi favoritnya. Resep ini sudah ada sejak dulu dan diwariskan secara turun-temurun. Nih, sidatnya nih yang udah kita dapetin tadi. Dia kalau nggak ada air nggak begitu licin. Dan sidat yang ini mau kita olah jadi lemeng. Nasi lemeng merupakan nasi yang dibumbui dengan rempah seperti bawang merah, bawang putih, sereh, ketumbar, dan daun salam. Selagi kita bikin bumbu, bapaknya baru bikin nasinya tuh. Nasi lemeng ya. Setelah nasi setengah matang, bumbu yang sudah dihaluskan kemudian dicampur dengan nasi yang masih setengah matang. Oh, jadi gini ya, Pak ya? Iya, ini kalau udah nanti dibungkus pakai daun. Oh, jadi bumbunya nggak perlu ditumis, Nggak terus perlu. langsung dimasukin, campurin Iya, sama nasinya iya, gitu ya? langsung. Setelah diaduk, nasi kemudian diangkat. Oh, jadi caranya itu nasinya yang masih setengah matang ditaruh di daun pisang, terus atasnya dikasih sidatnya. Ini sidatnya masih utuh gini, Pak? Masih utuh. Terus tinggal digulung aja. Oh, jadi gini nih hasilnya. Ini kayak lemper ya, karena sidatnya tuh digulung sama nasi, melingkar gitu, terus sidatnya ada di tengah. Terus kepalanya emang sengaja keluar gini, Pak? Iya. Nasi yang sudah diisi sidat dan dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus. Kurang lebih 30 menit, nasi lemeng pun matang. Udah matang nih, Bu. Buka ya. Wow.
daunnya udah berubah jadi coklat, itu artinya lemangnya udah mateng. Yuk langsung dimakan yuk, Pak yuk. Yo. Aromanya menggugah selera, semakin tidak sabar saya untuk menikmatinya. Nih, jadi tadi sidatnya yang ada kepalanya nih, yang keluar kepalanya, tinggal ditarik kepalanya, terus nanti dagingnya masih di dalam gitu ya? Dalam. Oh gitu. Jadi misah antara kepala, tulang, sama daging ya? Ya patah Pak. Patah. Ini karena terlalu matang ya Pak? Enak ya. Rasanya tuh enak banget. Dagingnya lembut. Terus bumbu-bumbunya tuh meresap ke daging-dagingnya. Ini sih dagingnya lebih lembut daripada belut. Kandungan gizi dalam sidat sangat tinggi. Selain mampu meningkatkan imunitas tubuh, sidat juga memiliki kandungan zinc 9 kali lebih banyak dari susu sapi sehingga baik untuk pertumbuhan anak. Jadi selain rasanya yang enak, sidat ini mengandung omega 3 yang tinggi. Jadi bisa untuk meningkatkan kecerdasan otak, terutama buat anak-anak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya masih berada di Kabupaten Cilacap untuk mencicipi minuman khas warga pesisir. Sekarang saya udah bersama Mas Dodi mau cari buah yang namanya tuh unik banget. Namanya kiwel. Penasaran seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Loh. Jadi nggak bisa lewat darat ya? Nih, jadi kayak gini nih. Kita cari buah kiwel naik perahu karena tumbuhannya itu hidupnya di daerah pasang surut. Yuk Mas, yuk. Nipah merupakan salah satu tanaman dari jenis palem-paleman yang tumbuh di daerah pasang surut. Pertumbuhan nipah secara alami, secara ekologis, mampu melindungi pantai dari abrasi. Pertumbuhan cabang pohonnya berada di bawah air, hanya batang dan daunnya yang muncul di permukaan. Mana sih Mas? Kalau itu apa sih Mas yang oren-oren itu? Hah? Itu bunganya. Oh itu bunganya. Terus yang bisa dipanen yang mana Mas? Nipah banyak dimanfaatkan warga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti daunnya banyak dipakai untuk pembuatan atap rumah tradisional. Dan saat ini saya akan memanfaatkan buahnya. Nih buah kiwel namanya. Tapi sebelum dipanen harus dicek dulu apakah dia terlalu tua atau kemudaan. Pokoknya kita cari yang pas ya Mas ya. Iya. Udah bisa? Oh masih muda. Wow masih muda tapi udah besar buahnya. Jadi nggak tentu ya Mas ya. Dia muda, tua, atau udah pas gitu nggak tentu ya. Belum mendapatkan buah nipah yang pas, kami pun melanjutkan untuk mencari buah nipah lainnya. Dapat ya Mas ya? Nah ini nih ada buah yang matangnya itu pas. Sini Mas, coba lihat. Hati-hati Mas. Waduh, ini perjuangan banget nih Mas Dodi harus manjat. Au, banyak semutnya ternyata. Dan ini buahnya agak berat ya, jadi harus 2 orang. Yang satu motong, yang satu... Aduh berat banget. Yang satu megangin buahnya. Oh ini buahnya. Ini bisa langsung dimakan Mas? Bisa. Oh, jadi buahnya itu mirip kayak buah rambutan tuh dagingnya. Cuman yang di tengah ini aja ya Mas ya? Iya. Ininya dimakan juga? Dimakan aja nggak apa-apa. Oke, saya cobain ya Mas ya. Manis ya ternyata. Iya, manis. Kayak. Jadi teksturnya itu kayak daging rambutan dan rasanya tuh kayak buah kelapa. Pemanfaatan nipah di Gandrung Mangu Cilacap ini hanya sebatas warga yang tinggal di sekitarnya. Dan mereka memanfaatkannya pun hanya seperlunya saja. Waduh berat banget. Awas. Kapalnya ntar kebalik. Aduh berat banget ternyata. Ini satu buahnya ini beratnya sampai 15 kilo. Wow. Besar banget ya Mas ya? Iya ini. Udah dicek ini Mas? Udah pas ya? Iya pas. Oh iya nih. Oke.
Kayaknya cukup nih Mas. Udah banyak tuh. 1, 2, 3. Oh iya, udah. Udah oke? Oke. Oke, sekarang kita mau olah buahnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Manfaat buah nipah sangat banyak. Di antaranya sebagai bahan pangan alternatif karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Selain itu, nipah juga memiliki antioksidan yang tinggi. Yanya berapa banyak nih Bu? 3 potong. 3 potong aja cukup? Oke, sekarang saatnya kita bikin minuman tradisional. Dan yang nggak boleh lupa ini nih, jahe sama kiwel. Untuk membuat wedang kiwel sangatlah sederhana. Hanya diperlukan jahe, gula, kacang yang telah disangrai, dan buah kiwel. Bu, ini jahenya dimasukin duluan. Iya, Habis itu gulanya ya? iya, gula. Tak perlu menunggu lama, air jahe pun sudah mendidih. Udah, Nah, udah mendidih, terus sekarang waktunya kita angkat. kita Kalau angkat. nggak diangkat nanti asap lama-lama. Iya. Minuman jahe ini kemudian dicampur buah kiwel dan kacang. Nah, ini nih namanya wedang kiwel. Ini kalau di Jogja namanya wedang ronde ya, Bu? Iya. Cuman kalau di sini pakainya buah kiwel. Buah kiwel ini memiliki rasa mirip kolang-kaling. Namun manfaatnya tak kalah dari kolang-kaling. Bahkan buah nipah ini mampu mencegah sel kanker. Enak ya. Rasanya tuh enak banget. Tapi pedas karena jahenya mungkin kebanyakan ya. Iya, tapi kalau musim dingin ini enak, cocok. Oh, cocok ya. Iya. Ibunya emang doyan pedas. Musim hujan. Kalau buah kiwelnya sendiri tuh rasanya lebih enak lagi setelah dicampur dengan gula Jawa, dengan jahe dan juga kacang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di Desa Lojong Manik Cilacap dengan lokasi berada di pinggir hutan menjadikan banyak satwa liar masuk ke pemukiman. Bahkan satwa yang dilindungi termasuk macan akar atau belacan ini. Satwa liar seperti ini biasanya masuk ke pemukiman untuk memangsa hewan ternak. Nah, ini namanya tuh belacan atau kucing hutan. Tapi walaupun namanya kucing hutan, dia itu nggak cuma ada di hutan, tapi kadang masuk ke pemukiman warga dan makan ternak yang ada di sini. Kayak misalnya ayam ya Pak ya. Iya, ayam. Nah, sekarang kita mau pindahkan ke Halamannya. tempat yang jauh dari pemukiman warga. Ini kemarin makan ayam berapa Pak? 3. Terus Bapak nangkepnya gimana nih kemarin Pak? Nah, ini masuk ke kandang. Ha-ha, Kandangnya saya tutup. ha-ha. Di situ udah kejebak. Oh, terus udah kejebak ya? Situ. Secara bentuk, macan akar ini mirip kucing kampung, namun memiliki bulu halus yang khas dan bercorak seperti macan tutul. Wilayah persebaran hewan yang memiliki nama ilmiah Felis bengalensis ini cukup luas. Macan akar bisa ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sadar akan statusnya yang dilindungi, macan akar ini kemudian dikembalikan ke habitatnya. Namun sebelum dilepas liarkan, kami mencari makanan terlebih dahulu untuk macan akar, yakni ikan. Dan umpan untuk memancing harus kami cari terlebih dahulu. Saya udah bersama Pak Wiswanto mau cari umpan yang nantinya kita pakai untuk mancing dan hasil pancingannya kita kasihkan ke belacannya supaya belacannya itu nggak balik lagi ke pemukiman warga. Umpan untuk mancing ini banyak terdapat di dasar sungai. Untuk mencarinya bisa diraba ataupun harus menyelam jika berada di tempat yang dalam. Ini bapaknya langsung dapet loh, padahal baru nyilem sekali aja, baru beberapa detik keluar langsung dapet nih. Wah, langsung dapet lagi ya Pak. Ini yang mana Pak ini ya? Iya. Oh, ini sama rumah-rumahnya. Ini kalau di sini nyebutnya lur. Kayak cacing biasanya, tapi ini ada kakinya kecil-kecil tuh. Dan ini lancip-lancip ya Pak? Iya. Tajam nggak ini Pak? Oh enggak.
Cacing laut atau warga biasanya menyebutnya lur ini bentuknya panjang seperti cacing tanah. Hanya saja cacing laut ini memiliki kaki dengan jumlah banyak di kanan kiri tubuhnya. Au, apa tuh Pak? Aduh geli. Mana sih? Oh ada Pak, ini Pak. Nah tuh kan. Dapet. Ini kayaknya udah cukup nih Pak buat mancing. Yuk kita mau mancing. Kami pun menuju ke spot memancing. Udah keluar. Jadi cara ngeluarinnya tuh cuma dipencet-pencet gini aja. Terus dia keluar deh. Ini Pak kabur ntar. Setelah umpan dipasang, saya pun sangat antusias untuk memancing. Aduh. Pak dapet. Wah, kecil. Saya pikir besar, ternyata kecil banget. Ini ikan apa Pak? Bojor. Wah. Ikan bojor yang hidup di daerah pasang surut ini sangat mudah untuk dipancing. Ikan bojor merupakan jenis ikan konsumsi yang biasa dicari warga. Nih, sekarang mau cari lagi karena baru dapat satu dan kecil. Ntar nggak kenyang ya Pak. Tak memerlukan waktu lama, umpan Pak Miswanto pun disambar. Wah, kecil tapi Pak. Bapaknya juga dapat tapi kecil. Yuk Pak. Nah, ini dapat 5 cukup nih Pak. Oh, jadi karena belacannya kecil, ikannya 5 aja udah cukup. Dan sekarang kita mau rilis belacannya ke hutan bakau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah dirasa cukup untuk pakan belacan, kami pun segera menuju lokasi untuk pelepas liaran. Lokasi yang kita pilih adalah sesuai habitatnya, yakni di hutan bakau Segara Anakan dan jauh dari pemukiman warga. Nah, kita udah menempuh perjalanan kurang lebih 10 km dari pemukiman warga dan sekarang kita akan melepaskan belacannya. Di sebelah mana, Pak? Jadi ternyata induk dari belacan ini tuh ada di sekitar sini karena kita lihat ada jejaknya. Dan benar saja, kami menemukan jejak macan akar. Sehingga lokasi ini cocok untuk melepas liarkan macan akar. Jadi meskipun wajahnya itu lucu, imut, tapi kita tetap nggak boleh memeliharanya di rumah. Biarkan dia berkembang biak di habitatnya. Yuk Pak, dilepas Pak. Dengan melepas liarkan kembali macan akar ke habitatnya, semoga bisa berkembang biak dan tetap lestari. Aduh lucu banget. Tapi kita tetap nggak boleh memelihara binatang yang dilindungin. Biarkan dia bebas di alamnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kesehatan itu sangat berharga, apalagi di saat pandemi seperti ini nih. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Nah ini Rasol ini memang diadakan setahun sekali, sapi-sapinya dimandiin ke air asin. Pokoknya kalau misalnya layarnya di kiri, kita harus duduknya diberatkan ke kanan.